Selamat sore Pak dosen dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Estombayum Hariwalwanja dengan NIM 2125035 dari Prodi Teknik Informatika. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan program Sistem Manajemen Inventaris toko peralatan olahraga yang ada di Sumba, yang saya buat menggunakan bahasa pemrograman Python. Program ini memiliki 5 menu utama, yakni yang pertama, menampilkan inventaris produk, yang kedua, menambah atau mengubah stok produk, yang ketiga, transaksi kasir, yang keempat, menampilkan laporan penjualan, dan yang terakhir, keluar dari sistem. Jadi baik, pada yang pertama ini terdapat variabel daftar produk yang menggunakan list berisi beberapa dictionary. Setiap dictionary memiliki informasi produk, ada berupa kode, nama, harga, dan stoknya. Saya menggunakan list karena jumlah produk dapat bertambah atau berkurang. Saya juga menggunakan dictionary karena setiap produk memiliki pasangan key atau flow yang memudahkan penyimpanan data. Kemudian ada riwayat penjualan yang menggunakan dictionary untuk mencatat jumlah penjualan setiap produk. Pada perulangan will true digunakan agar produk terus berjalan sampai pengguna memilih menu keluar. Di dalam perulangan ini ditampilkan menu utama yang dapat dipilih pengguna. Menu pertama digunakan untuk menampilkan seluruh produk yang tersedia. Fungsi enumer digunakan untuk memberikan nomor urut secara otomatis dimulai dari angka 1. Perulangan for digunakan untuk mengambil setiap data produk yang ada dalam list. Pada bagian yang ini, program akan mencari apakah kode produk sudah ada di dalam inventaris. Jika ditemukan, stok produk akan ditambahkan. Pada bagian yang ini, operator play sama dengan digunakan untuk menambahkan stok baru ke stok yang sudah ada. Yang ini nih. Pada daftar produk update, metode update digunakan untuk menambahkan produk baru ke dalam list inventaris. Pada bagian keranjang menggunakan list karena jumlah barang yang dibeli pelanggan dapat berubah-ubah. Fungsi next digunakan untuk mencari produk berdasarkan kode yang dimasukkan pengguna. Jika produk menunjukkan, maka data produk akan dikembalikan, sedangkan jika tidak ditemukan akan menghasilkan nilai none. Pada bagian if jumlah, program memeriksa apakah stok barang mencukupi. Jika jumlah pembelian melengkapi stok tersedia, maka transaksi dibatalkan. Pada bagian keranjang update, barang yang berhasil dipilih pelanggan akan dimasukkan ke dalam keranjang belanja sementara. Metode get ini digunakan untuk mengambil jumlah penjualan sebelumnya. Jika produk belum pernah terjual, maka nilai awalnya dianggap 0. Kemudian jumlah pembelian ditambahkan ke riwayat penjualan. Fungsi zoom ini digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai transaksi pada keranjang.
Pada bagian yang ini, pajak atau PPN dihitung sebesar 11% dari subtotal. Kemudian, pada bagian yang ini, total pembayaran diperoleh dari subtotal ditambah pajak. Kemudian, pada bagian yang ini, ini digunakan untuk menghitung jumlah jenis barang yang pernah terjual. Kemudian di bagian mix, ini digunakan untuk mencari produk terlaris berdasarkan jumlah penjualan. Kemudian pada bagian min, ini digunakan untuk mencari produk dengan stok paling sedikit. Kemudian pada bagian sorted ini digunakan untuk mengurutkan produk berdasarkan harga yang paling mahal hingga paling murah. Setelah itu kita masuk ke menu outputnya atau yang kita panggil. Ini adalah tampilan menu utama program. Pengguna dapat memilih salah satu menu dengan memasukkan angka 1 sampai angka 5 sesuai kebutuhan. Di sini saya ingin menampilkan inventaris produk. Di sini saya akan memilih menu 1 supaya kita akan menampilkan inventaris produknya. Output ini menampilkan seluruh produk yang tersedia di toko informasi. Yang ditampilkan meliputi nomor urut, kode produk, nama produk, harga produk, dan jumlah stok produk yang masih tersedia. Kemudian di sini saya ingin menambahkan produk. Misalnya jika ingin menambahkan produk, tekan 2. Misalnya saya akan menggunakan stok bola kaki. Di sini saya akan menambahkan bulu tangkis dengan kode produk PRD06. Nama barang baru bulu tangkis. Dengan harga 100.000. Stok awal 5. Karena kode barang PRD06 belum terdapat pada inventaris, maka program membuat data produk baru dan menambahkannya ke dalam daftar. Supaya kita mengetahui apakah produk sudah ada dalam daftar, kita akan mengetik. Kita kembali ke menu 1, yaitu mengetik kembali 1. Nah, di sini sedikit sudah melihat bahwa data tersebut sudah berhasil ditambahkan. Misalnya kita ingin membeli barang, kita masuk ke menu 3 untuk transaksi kasir atau membeli barang. Misalnya di sini saya ingin membeli baju bola. Di sini kita akan mengisi kodenya, yaitu PRD04. Misalnya kita ingin membeli 2 pasang. Nah, setelah itu kita ingin membeli sepatu running dengan kode PRD03 dengan 1 pasang.
Jikalau kita sudah selesai membelinya, kita akan mengetik selesai. Nah, pada bagian yang ini, program mencetak struk belanja sistem menghitung subtotal berdasarkan jumlah pembelian setiap produk. Setelah itu, program menghitung pajak sebesar 11% dan menghasilkan total pembayaran yang harus dibayar pelanggan. Ini tadi kita beli 2 pasang, jadi totalnya 160.000, dan sepatu running 1 pasang 120.000. Subtotalnya ada 380.000 harga semua ini, dan pajaknya ini ada 41.800, dan total pembayaran semua ada 421.800. Perhitungan dilakukan secara otomatis menggunakan fungsi sum dan operasi aritmatika pada Python. Sini kita akan melaporkan laporan harian. Kita akan mengisi menu M4. Laporan ini menunjukkan hasil analisis data penjualan. Program menampilkan jumlah jenis barang yang terjual, produk terlaris, dan produk yang memiliki stok paling sedikit. Pada daftar ini merupakan hasil pengurutan menggunakan fungsi sorted. Produk diurutkan dari harga tertinggi ke harga terendah sehingga memudahkan pengguna melihat produk yang paling mahal. Jika kita sudah melihat produk atau membeli produk, kita akan keluar dan kita akan mengetik menu 5. Ketika pengguna memilih menu 5 ini, program akan menghentikan perulangan dan menutup sistem dengan aman. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Berdasarkan hasil pengujian seluruh fitur program belanja dengan baik, mulai dari penampilan inventaris, menambahkan stok, melakukan transaksi, hingga menghasilkan laporan analitik. Program ini bermanfaat struktur data list dan dictionary serta sebagai fungsi Python seperti enumerate, next, get, sum, min, max, dan sorted untuk membantu mengelola inventaris toko secara efektif dan terstruktur. Mungkin hanya ini saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih.